Nah, ini apa ini? Ini bukan slide baru, ini slide yang sudah Anda baca ketika sudah saya sampaikan ketika mana kemarin? Di apa namanya? Ketika kita membahas HBU. Dari pertemuan pertama kita mendiskusikan tentang apa itu analisis pasar, terus kemudian kita minggu demi minggu membahas langkah demi langkah. Langkah pertama kita melakukan productivity analysis, langkah kedua kita mengidentifikasi pangsa pasar, langkah ketiga kita mencoba untuk melihat demand, langkah keempat setelah UTS kita melihat supply, langkah kelima kita melihat interaksi antara demand dan supply untuk siklus pasar gitu. Terus langkah keenam yang terakhir kita melihat market share atau pangsa pasar, di mana di situ produknya adalah berupa estimasi occupancy rate. Terus terakhir kita mencoba untuk menggunakan semua hal itu di dalam analisis highest and best use. Di situ kita ngelihat unsur fisik, unsur legal, unsur keuangan, dan yang terakhir kita banding-bandingkan sampai ketemu use yang kira-kira paling oke. Definisi oke di sini adalah yang paling menghasilkan uang paling banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Mengapa paling banyak? Ya karena manusia memang maximizing utility kan. Jadi, kalau punya aset ya dimaksimalkan supaya dia uangnya paling banyak. Dia maksimum productivity kan. Arahnya kan ke situ sebetulnya. Mengapa kalau kita bikin HBU? Ya karena HBU itu diperlukan untuk kita mengestimasi nilai pasar. Jadi HBU kita tahu 3 hal. Use yang paling optimal itu apa? Terus kemudian siapa yang menjadi penggunanya? Ini kita dapat dari yang nomor 2. Siapa nanti yang menjadi pengguna? Terus yang ketiga adalah kapan penggunaan itu bisa mulai menghasilkan uang. Jadi kita dapat informasi 3 hal. Use, terus who penggunanya siapa? Sama when kapan, timingnya kapan. 3 hal itu yang kita perlu dari analisis HBU. Informasi dari HBU itu kita pakai untuk melakukan penilaian. Mengapa? Karena nilai pasar itu adalah nilai yang kita dapatkan ketika properti mencapai HBU. Kalau propertinya belum HBU, itu berarti bukan nilai pasar. Untuk bikin nilai pasar, berarti kita harus tahu HBU, dengan kata lain begitu. Padahal kita bisa bikin HBU kalau kita sudah melakukan analisis pasar properti. Nah, itu benang merahnya kira-kira seperti itu. Maka kan waktu itu saya sebut sebagai nilai itu adalah anak. Nilai pasar itu adalah anak, analisis pasar adalah ibu, HBU adalah bapak. Anak tidak akan muncul kalau tidak ada bapak ibu. Bisa Pak, itu Nabi Isa bisa lahir tanpa bapak, itu namanya outlier. Kalau di dalam statistika outlier itu dibuang. Bukan dibuang sih ya, itu kelompok yang tidak mengikuti pola wajar, tidak mengikuti pola wajar, bukan wajar sih, maksudnya tidak mengikuti, tidak sesuai dengan pola, tidak sesuai dengan pola. Nah, kalau kita ngomongin outlier aja ya kita akan kesulitan karena kita melihatnya kita di pola itu. Nah, jadi kita hanya bisa membuat nilai pasar kalau ada APP dan HBU. Tapi kan kalau pakai aplikasi bisa Pak ketemu, ya ketemu nilai, tapi nilainya adalah nilai kaleng-kalengan. Ketika nanti Anda harus mempertahankan nilai itu di depan yang mulia hakim, ya Anda akan gelagapan. Ketika Anda mempertahankan nilai itu di depan auditor, ya Anda bakal pelongo-pelongo. Supaya tidak ada kejadian gelagapan, supaya tidak pelongo-pelongo, ya Anda harus bisa membuat analisis pasar dan membuat terakhir ujung-ujungnya ketemu dengan nilai properti. Nah, ini dalam prosesnya Anda akan menggunakan banyak alat. Anda sudah belajar statistika ya, kemarin sudah saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan, mungkin ada lagi nih, bagaimana kita menggunakan statistika untuk nilai pasar. Lebih konkret lagi, keterkaitan antara, nah ini kita menggunakan, atau mungkin ini deh. Nah ini di sini, yang di atas ini kita menggunakan apa namanya statistika untuk melakukan penilaian properti. Penilaian properti dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar dan pendekatan income.
pendekatan data pasar nih yang atas ini ya, mungkin akan baca nggak? Nah, ini layarnya masih Excel apa sudah Excel apa masih PowerPoint? PowerPoint, Pak. PowerPoint ya. Saya sharingnya salah. Masih PowerPoint. Ini ada, ini tak mati aja. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan statistika untuk menilai properti. Terus tekniknya adalah perbandingan data pasar. Kalau biasanya kita penilaian dengan data pasar kan kita adjustment-nya kan berupa persentase gitu ya. Anda kan di waktu di kuliah pengantar penilaian properti kan ada adjustment berupa persentase atau adjustment berupa jumlah rupiah gitu kan, lamsam dan seterusnya ya. Ini bentuk lain di luar hal-hal seperti itu. Kita menggunakan statistika. Metodenya saya sebut dengan quality rating. Ini sebetulnya bukan saya sih. Ini teknik ini pertama kali dipakai oleh orang namanya Richard Radcliffe, ya penilai dari Amerika. Terus kemudian saya adaptasi menggunakan Excel. Teknik itu saya adaptasi dengan menggunakan Excel. Intinya adalah kita itu menggunakan data pembanding ini, ada 4 data pembanding yang saya pakai di sini untuk mengidentifikasi nilai propertinya. Nilai propertinya di sini. Nah, ini adalah nilai properti. Atributnya yang kita perkirakan berpengaruh terhadap nilai properti itu ada 4, lokasi, terus fasilitas, berarti masalah broadband dan segala macam itu, banjir tidaknya, terus bising tidaknya. Yang paling penting adalah lokasi, makanya kita kasih bobot 60%. Terus yang paling tidak penting adalah bising atau tidaknya, polusi suara betul. Kita kasih bobot 10%. Loh, ini dapat angkanya dari mana, Pak? Ini angkanya bukan ngawur-ngawuran, Pak. Ini angkanya diperoleh dengan menggunakan diskusi. Bahasa kerennya adalah focus group discussion. Jadi Anda ngumpul dengan teman-teman penilai, mungkin satu kantor barangkali ya, satu kantor kumpul gitu, terus list kira-kira faktor apa aja sih berpengaruh terhadap nilai. Temulah 4 hal ini. Lokasi, fasilitas, banjir, dan seterusnya. Yang paling penting apa nih? Oh, lokasi. Bobotnya berapa? Ada yang bilang 70, ada yang bilang 50, ada yang bilang 40, udah di rata-rata aja, ketemu 60. Nah, seperti itu Pak caranya, Pak. Sehingga dapat angka. Makanya angka ini bukanlah angka yang ngawur. Asumsi, wah, saya asumsikan bobotnya 60. Oh, bukan seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Jadi tidak ada asumsi. Nah, asumsi itu bukan seperti itu. Asumsi itu adalah manusia adalah makhluk rasional. Itu asumsi. Properti dipakai pada kondisi highest and best use. Nilai pasar itu asumsinya adalah properti dipakai pada kondisi highest and best use. Itu asumsi. Lokasi mempunyai bobot 60%. Oh, itu bukan asumsi, tapi angka 60% itu diperoleh dari ada aspek penuzulnya, ada asal usulnya. Nah, ini asal usulnya dari focus group discussion. Makanya kalau nanti yang mulia hakim tanya, Pak penilaian itu kamu dapat angka 60% dari mana? Dari ABCD yang mulia. Siapa yang mengadili ABCD? Si A, si B, si C. Siapa si A, si B, si C? Oh, penilai profesional yang mulia. Jadi ada si A itu adalah penilai pangkatnya sekian, pengalamannya sekian tahun, pendidikannya sekian, si B, berarti mereka adalah profesional semuanya yang mulia. Yang mulia manggut-manggut itu, oh cocok, bagus. Tidak ada alasan. Kalau ada bilang asumsi yang mulia, panitera ini dari tergugat ini kok kayaknya nggak profesional yang mulia. Coba dicarikan yang lain deh gitu. Yang mulia akan ngomong seperti itu. Yang mulia hakim. Ini tidak bisa ya. Terus berikutnya kita akan melihat properti pembanding pertama. Ini atribut-atributnya apa aja nih? Kita melihat lokasi. Lokasi bagaimana? Oh, lokasinya bagus banget. Tak kasih nilai 8. Antara 1 sampai 10 nih. Ini namanya skala Likert. Likert itu dipakai untuk membuat yang bukan numerik menjadi numerik.
Nah, seperti kalau ada belanja di Alfamart itu kan, dulu pernah saya contohin kan, puas nggak puas? Oh puas, pencet puas tuh berarti angka 1 puas. Oh nggak puas, nggak puas 0 berarti. Ya, itu liket, seperti itu liket. Ini juga liket 1 sampai 10, 1 10 keren banget. Lokasinya keren banget, Kak, kasih 8. Ini juga kesepakatan ini. Jadi nanti kita harus menyepakati kriteria kalau 8 itu seperti apa, 7 seperti apa, 6 seperti apa, dan seterusnya. Itu disepakati. Sehingga nanti kalau ada orang bilang si A bilang 8, nanti si B ditanya juga 8 juga. Harus konsisten. Jadi tidak ngawur. Bukan asumsi juga ya. Saya asumsikan 9, nggak bisa. Karena kalau mau asumsikan kan berarti pikiranmu sendiri. Nah, kalau saya ngelihat itu 9 apa enggak? Mungkin tak kasih cuma 5. Nah, berarti nggak konsisten ini. Nah, nggak bisa seperti itu. Nanti kalau di AHP ada yang namanya konsistensi indeks, ada hitung-hitungannya pakai, nanti ada ujiannya, bukan ujian, ada alat ujinya juga. Kalau di AHP. Anda sudah belajar AHP di KKP penilaian bumi kalau nggak salah, yang dipunyanya orang-orang pajak. Nah, ini seperti itu juga. Terus ini kalau saya kalikan dengan bobot, totalnya akan ketemu yang ini. Jadi dengan kata lain apa? Properti pembanding sama, ini atribut fisiknya itu kalau dibikin angka, lokasi, fasilitas, dan seterusnya. Ini kalau dibikin angka adalah 795. Gitu. 795. Properti kedua, ini 705 dan seterusnya. Subjek, ya yang kita nilai, 675. Ini angkanya masih belum tahu sebetulnya. Belum tahu. Nah, subjek angkanya 675. Sehingga dengan demikian kalau atribut ini berpengaruh terhadap nilai, terus di sini ada nilai properti, maka saya mempunyai deretan atribut, ini deretan atribut, X berarti variabel prediktor, terus ada Y variabel outcome. Kalau saya ada X, terus kemudian ada Y, kan bisa masuk persamaan regresi ya? Ya kan? Persamaan regresi. Anda masih ingat kan cara ngitung regresi di pelajaran statistika? Y sama dengan MX plus C kalau di SMA itu, Y MX plus C. Kalau di statistika Y sama dengan A plus BX itu. Masih ingat nggak? Masih ingat kan? Ingat, Pak. Itu contohnya apa dulu di mata kuliah statistika yang menjadi contoh? Biasanya reklama sama penjualan gitu. Itu bukan sih contohnya? Iya, Pak. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Reklama berapa, terus nanti penjualannya berapa gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu. Nah, ini kalau di kita, itu bisa kita ganti, Pak. Reklama itu bisa kita ganti dengan ini. Ini adalah reklama ini. Ini adalah reklama, ini adalah penjualan, omset, ini adalah omset. Anda punya reklama, punya omset, berarti bisa ngitung prediksi. Nah, ini di sini ada beberapa indikator ini A plus BX. Ini makanya di sini adalah kita pakai persamaan regresi. Kalau di Excel tidak perlu ngitung macam-macam, pakai fungsi ini aja, forecast linear. Ini fungsinya seperti itu. Terus di sini, dari sini tak bulatkan, ketemulah angka yang ini. Terus saya menggunakan kurva normal untuk mengestimasi minimum sama maksimum. Dengan kata lain, saya bisa bilang kepada orang yang ngasih order penilaian, tak bilang, Pak, nanti kalau ada yang mau nawar, terus nawarnya itu 900 juta, jangan dikasih loh. Karena nilai rumah Bapak ini 1 miliar masih laku, Pak. Minimal dia 1 miliar laku. Makanya kalau dia nawar 900 juta, jangan dikasih. Terlalu murah, bos. Saya bisa ngomong begitu, Pak. Caranya bagaimana? Saya pakai kurva normal. Ini. Ini rumusnya seperti ini. Saya pakai kurva normal. Kurva normal ini. Yang kemarin itu ya disiplin normal, terus kanan kiri 1 sama minus 1 standar deviasi sama plus standar deviasi. Nanti bisa kita pakai itu. Atribut itu bisa kita pakai. Karena nilai properti itu mengikuti normal. Taunya dari mana ya? Ada studi yang bilang seperti itu, yang kemarin Nick sama fans itu yang udah kasih tahu itu kan. Nilai properti itu mengikuti kurva. Ini juga bisa saya bilang. Terus
Bapak kalau nawarin, nanti kalau mau bikin itu, kalau naruh di OLX ya jangan kira-kira Pak, taruh aja, jangan terlalu mahal, jangan kok ditawarkan harganya 1,5 miliar, nggak ada yang mau beli Pak, tadi malah nggak laku. Nah berapa? Ya 1,2 lah paling top. Kan rumah Bapak ini nggak bakal laku di atas 1,2. Jadi ya kalau dikasih naruh di OLX harga penawaran berapa? Ya 1,2 deh paling top. Nanti kan ujung-ujungnya ketemu transaksi itu ya sekitar 1 miliar nanti dapatnya Pak. Itu bisa kita ngomong seperti itu karena kita menggunakan pelajaran statistika. Tanpa statistika Anda tidak bisa bilang begini Pak. Makanya ini apa nih? Lah Anda kalau tidak Anda belajar APP, Anda tidak bisa ini nggak bisa nulis ini nggak bisa, nggak tahu kalau Anda tidak bikin APP. Anda juga nggak tahu cara bikin ini kalau Anda tidak tahu APP. Ini juga nggak ada kalau Anda nggak bikin APP. Ya bisa saja kan tinggal ganti angkanya 5 dikali 8 kan bisa aja. Itu bisa aja. Keluar juga angkanya gitu kan. Tapi kan dasarnya nulis angka 8 apa? Nah itu loh. Dasarnya apa nulis angka 8? Kenapa 8? Nah, tidak 7 atau tidak 9. Nah, argumen seperti itu yang akan menjadi sulit Anda pertahankan kalau Anda tidak melaksanakan analisis pasar. Ini contohnya ya. Ada juga kawan APP juga bermanfaat loh kalau Anda ngitung nilai dengan pendekatan biaya gitu. Terutama untuk ngitung penyusutan, Pak. Penyusutan. Karena kan penyusutan ada 3 macam ya. Fisik, fungsi, ekonomi gitu ya. Kalau fisik kan jelas. Oh, kalau misalkan ada plafon yang jebol itu diperbaiki sih. Plafon yang jebol. Bahkan fisik tuh. Fisik yang endogen. Nah, mengapa? Karena ya orangnya udah tahu jebol nggak diganti. Kan berarti orangnya nggak beres tuh. Kayak plafonnya di gedung apa tuh? Masih kan nggak gedung gedung D itu di kampus TAN. Ingat Pak. Ada pernah kuliah di gedung E nggak? Pernah sering. Itu kan panas dan banyak yang jebol kan. Ya itu gini, itu penyusutan fisik yang endogen. Mengapa? Loh, karena standnya cuek. Gitu. Standnya cuek, dia cuek-cuek aja dia. Ada ruang kelas yang AC-nya nggak jalan, dia cuek aja. Saya pernah mau ngajar di gedung gedung E, pagi-pagi, sudah ngumpul semua, teman-teman udah ngumpul semua, mau ke kelas, ternyata tutup Pak kelasnya tuh, dikasih pengumuman bahwa ini tidak bisa dipakai karena plafonnya jebol. Untung jebolnya itu pas weekend gitu ya, nggak pas waktu kuliah. Pas waktu kuliah kan, waduh, kacau kan, plafonnya jebol. Nah kan bahaya Pak ini. Nah itu penyusutan fisik tapi endogen. Mengapa? Karena nggak di-maintain sama sekali. Standnya cuek, nggak diperhatiin. Ada plafon jebol dibiarin. Ada atap yang kena rangka atap yang dimakan rayap dicuekin. Nah gimana itu Pak? Itu penyusutan fisik yang penyebabnya adalah endogen. Ada juga yang non fisik Pak, yang fungsi sama ekonomi. Contohnya apa? Contohnya yaitu kantor apa kemarin yang kita jadiin contoh itu di Bintaro itu yang dijual itu kantornya, itu kantor apa namanya? Pakson. Betul. Betul, Pakson. Pakson itu kan begitu. Fisiknya keren. Oh, terakhir saya lewat itu kacanya masih bening banget. Dirawat ya, tapi nggak ada yang mau nyewa di situ. Nah, kan berarti ada penyusutan fungsi di mana dia ada persepsi bahwa Pakson ini kurang bagus nih. Sehingga orang malas ke situ. Nah, Kakak, tingkat Anda ada yang membuat seperti ini, Pak. Membuat seperti ini. Mereka itu menghitung penyusutan dengan menggunakan regresi. Hasilnya bukan hanya fisik, tapi ada ekonomi, ada fungsi, ada fisik, jadi satu numpuk di situ. Caranya adalah dengan menggunakan data pasar. Data pasar diekstraksi, ketemu penyusutan, terus diadu dengan umur bangunan. Umur bangunan menjadi sumbu X, terus penyusutan menjadi sumbu Y. Anda punya X, Anda punya Y, masuk regresi, jadi model. Sehingga bisa dipakai untuk melakukan estimasi. Ada yang mencoba untuk menambahkan variabel, kalau nggak salah apa ya kemarin itu ya. Selain umur bangunan itu, kalau nggak salah kondisi bangunan kalau nggak salah. Tapi ketika diuji-uji, ternyata kondisi bangunan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusutan. Sehingga
udahlah nggak usah pakai penyusutan, nggak usah pakai kondisi bangunan, balik lagi cuma X-nya cuma satu doang, itu umur bangunan. Nah ini di KTTA nih, di KTTA. Keren ini yang dikerjakan oleh kakak tingkat Anda. Ada juga kakak tingkat Anda yang menganalisis tingkat hunian rumah kos semasa COVID. Wah, dia mencoba untuk melihat korelasi antara COVID antara pasien COVID dengan tingkat hunian di Medan. Ternyata hasil temuan dia adalah tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah orang yang terpapar COVID dengan tingkat hunian. Tapi yang lebih berperan bukan COVID-nya, tapi yang lebih berperan ternyata adalah tarif kosnya itu sebulannya berapa, itu yang lebih nendang pengaruhnya. Itu yang signifikan itu, bukan. Nah, itu juga keren ini ide. Ini kan dia berarti melakukan analisis yang tahap ke-6 itu dia mencoba untuk melihat capture rate beberapa rumah kos di Medan. Rumah kos A, rumah kos B, rumah kos C, dilihat capture rate-nya berapa, terus dia mencoba mengestimasi occupancy rate, terus diadu dengan jumlah pasien COVID, diadu dengan sewa per bulannya berapa. Terus diuji pakai statistika, yang mana yang mempunyai korelasi yang signifikan. Oh, ternyata adalah korelasi antara vacancy, occupancy rate dengan itu. Occupancy apa vacancy ya dia? Occupancy. Korelasi antara occupancy rate dengan sewa itu yang signifikan. Tapi yang dengan COVID tidak terlalu signifikan. Bukan tidak signifikan malah tidak. Nah, ini keren juga nih yang dikerjakan si kawan. Itu beberapa cara kita manfaat real, bagaimana kita memanfaatkan hasil uji analisis pasar untuk melakukan penilaian properti. Kemudian untuk metode income juga sama ini. Kita menggunakan APP untuk melihat ini. Melihat ini nih, cap rate ini. Terus kemarin juga sudah saya sampaikan kan, kita sudah saya demonstrasikan bagaimana kita menggunakan analisis Monte Carlo untuk memodelkan beberapa perilaku kemungkinan nilai. Ini saya juga menggunakan Monte Carlo untuk membuat histogram ini. Tapi ini saya tidak pakai Excel, saya pakai SPSS yang lebih efisien. Kalau Excel nggak kuat Excel. Saya pakai SPSS. Tanpa menggunakan analisis pasar ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu pola cap rate yang timbul itu seperti apa. Saya nggak tahu. Makanya ya harus ada analisis pasar. Nanti dipadukan dengan statistika, dipadukan dengan software, Anda akan bisa menghasilkan laporan penilaian yang saya yakin memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sekedar kesimpulan nilai adalah 8 miliar ya. Oke. Yakin 8 miliar lah itu. Seberapa yakin Anda 8 miliar nih kalau saya jual? Yakin nggak ada? Ya kita nggak tahu kan. Nah, makanya ini Anda bisa menggunakan statistika untuk bilang bahwa seberapa yakin Anda? 95%. Wah, itu. Sebenarnya kalau dijual ini lakunya antara 1,5 miliar sampai 2 miliar. 95%. Bagaimana angka 95% dapatnya dari mana? Ya dari analisis Monte Carlo. Itu, Bos. Itu cara kita apa? Cara kita menggunakan statistika, menggunakan penilaian, menggunakan pasar, kita gabungkan jadi satu, Pak. Kita kombinasikan sehingga kita menghasilkan informasi yang lebih akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan, recap aja, ulang aja dari materi sebelumnya. Terus keterkaitan mata kuliah kita dengan mata kuliah yang lain. Sekali lagi saya sampaikan, mata kuliah statistika, mata kuliah segala macam itu Anda pelajari, bukan kok dia
sekedar wajib saja dipelajari itu enggak, tapi memang itu ada kaitannya. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya Anda belajar statistika, ada manfaatnya Anda belajar chi-square, ada manfaatnya Anda belajar histogram, ada manfaatnya Anda belajar menggunakan software. Di mata kuliah statistika, Anda software-nya dipakai apa? Selain Excel. SPSS, Pak. SPSS ya. Tapi betul tadi yang sudah saya peragakan. Anda bisa menggunakan SPSS untuk penilaian. Nanti di mata kuliah penilaian massal, Anda akan menghitung assessment sales ratio. Anda bisa menggunakan SPSS untuk menghitung assessment sales ratio. Biasanya ada menunya, tinggal di entry datanya, pencet tombolnya, keluar angka, diinterpretasi. Ada di SPSS seperti itu. Itu kaitannya antara penilaian dengan mata kuliah. Itu barangkali yang bisa saya share sekaligus. Mengapa kok saya share? Karena ya ini kan hari terakhir, bukan hari terakhir. Pertemuan terakhir saya melakukan recap sekaligus mengingatkan Anda atas pelajaran-pelajaran sebelum UAS, sebelum UTS. Karena biasanya teman-teman itu kan sebelum UTS udah itu masa lalu, kita lupakan saja sama-sama masa lalu gitu. Jangan dilupakan, Mas. Masa lalu itu penuh kenangan. Penuh kenangan jangan dilupakan. Bahkan kalau kita punya mantan, terus mantan kita itu melukai hati kita, itu jangan dilupakan, Bapak. Itu nanti. Siapa tahu nanti kita balikan sama mantan, itu siapa tahu. Jangan dilupakan. Enggak, tapi serius nih, serius. Ini saya lakukan karena saya pikir Anda akan memerlukan materi-materi sebelum UTS untuk mengerjakan UAS. Karena UAS-nya berupa PPIMK, berupa project. Anda membuat laporan analisis pasar properti. Laporan sederhana. Ada yang mungkin disampaikan, Pak? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke UAS. Lanjut ke UAS. Yang harus dilakukan ketika UAS dan harapan saya atas UAS itu. Ada yang mungkin ditanyakan, Pak? Kalau nggak ada, saya akan ke UAS ya. UAS-nya seperti yang saya sampaikan tadi adalah bentuknya PPIMK. PPIMK apa sih singkatannya? MK mata kuliah. PPI saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang tugasnya. Ini apa? Ya itu nanti gini. Tugasnya itu adalah berupa membuat analisis pasar. Skenario-nya begini. Ada orang kaya, orang sultan lah ya, ada sultan itu datang kepada Anda. Sultan ini duitnya banyak. Duitnya ya banyak lah. Namanya juga sultan ya, sultan duitnya banyak. Dia nggak ngeprank 2 miliar gitu, untuk ngasih sumbangan enggak. Dia memang punya duit beneran. Punya duit beneran, mau bikin proyek. Nah, proyeknya itu apa? Mau bikin apartemen mewah di